Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Happy Regia Manik, guru di salah satu SD Negeri 173-653 Nalela, Kecamatan Porsia, Kabupaten Toba. Dan saya merupakan salah satu mahasiswa PPG Daljak tahun 2025 batch 1 di Universitas Negeri Padang, bidang studi ekonomi dengan nomor NIM 25308095 dan sedang melaksanakan UKIN di SMA Negeri 1 Permaksian pada hari Jumat 25 Juli 2025. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabarnya anak-anak kami semuanya? Sehat. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita alangkah baiknya terlebih dahulu berdoa. Hari ini dengan siapa yang mau berdoa, nak? Saya, Bu. Ya, silakan pimpin doanya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, paling baik adalah terima kasih Bapak, terima kasih mungkin kepada kami atas kehidupan yang sudah pada kali ini. Ya Bapak, karena yang memulai pembelajaran kami, berkatalah kami dapat menerimanya dalam hidup kami. Untuk kami menjadi kami, berkatalah kita ada kesadaran yang dapat menjadi kami. Inilah doa kami tidak sempurna karena Engkau yang menjadi kami. Masih ada di antara kalian yang belum lengkap berikutnya? Coba berdiri dulu dari barisan sini. Masih ada satu orang lagi. Untuk minggu depan pada hari Jumat itu dasinya dilengkapi dan di hari berikutnya ya. Oke, silakan duduk. Dari barisan sini berdiri. Oke, dari barisan kamu berdiri juga sayang. Nah, sudah lengkap semua. Berikan dulu tepuk tangan untuk baris kedua. Untuk baris ketiga, coba berdiri nak. Aduh, masih ada Lufita yang kurang lengkap dasinya. Nanti dipakai nak bawah. Nah, silakan duduk. Coba yang di barisan ketiga berdiri nak. Oke, barisan keempat. Barisan keempat sudah lengkap semua. Berikan aplaus untuk barisan keempat. Oke, masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu, nak? Masih. Pelajaran kita minggu yang lalu membahas tentang sistem pembayaran. Nah, sistem pembayaran. Masih ada yang ingat apa itu sistem pembayaran? Coba nak. Sistem pembayaran adalah sistem pembayaran yang digunakan untuk membedakan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain sebagai alat transaksi, baik secara tunai maupun non tunai. Iya, bagus, berarti ingatannya masih kuat. Berikan aplaus untuk teman kita. Sudah diingatkan kembali. Sistem pembayaran itu ada sistem pembayaran tunai dan non tunai. Siapa yang bisa menjabarkan atau yang masih mengingat contoh sistem pembayaran tunai? Oke, silakan nak. Contoh pembayaran tunai itu seperti uang kertas dan logam, Bu. Iya, sistem pembayaran tunai itu seperti uang kertas dan logam. Misalkan kita melakukan transaksi membeli buku di toko buku. Nah, kita membayar bukunya dengan uang tunai atau uang cash yang berbentuk uang kertas ataupun uang logam. Berikan tepuk tangan untuk teman-teman. Pada pagi hari ini kita lanjut pelajaran kita. Minggu lalu juga Ibu sudah mengingatkan atau memberikan materi yang akan kita bahas, yaitu tentang bank atau kira-kira berbicara tentang bank atau bank katanya ya kan? Apa yang ada di dalam benak kalian? Coba siapa yang bisa kira-kira menjawab? Coba Sirut. Kira-kira bank itu apa?
Iya, berikan tepuk tangan. Dan tempat menyimpan uang. Apa kira-kira? Tempat menyimpan uang. Nah, tapi sebelum kita lanjut membahas tentang uang, ada satu lagi. Kita absen dulu, karena ada yang suka absen ini, ya kan? Nah, coba sih Albini, Ruth, Grace, Rio Tafiani, Daniel, Rio Sevel, Vicky, Enggi, Krishna, Melani, Wilda, Nadia, Pandu, Raul, Pantun, Teresia, Reva, Angel, Cindy, Rizky, Anis, Anta, Lisna. Oke, berarti hari semua ya, nak? Oh, satu Rio Oke, kita lanjut lagi pelajaran tadi tentang bank. Nah, bank itu berasal dari bahasa Italia yang yaitu banco yang berarti meja atau bangku. Dahulu bank itu hanya untuk tempat pertukaran uang. Nah, seiring berjalannya waktu, bank berkembang memiliki banyak fungsi. Tadi yang awalnya dari hanya untuk pertukaran uang beralih atau bertambah fungsinya, yaitu tadi yang pertama seperti kata Sirut itu tempat penyimpanan uang. Selain itu, siapa yang bisa menjawab kira-kira fungsi bank selain untuk menyimpan uang, apa lagi kira-kira? Iya, tempat menyimpan uang. Dan tadi, iya, tempat menyimpan uang. Nah, uang yang disimpan oleh masyarakat, ya kan, atau nasabah tadi kembali disalurkan oleh bank dalam bentuk pinjaman atau dalam istilah perbankan kita kenal dengan istilah kredit. Bahasa sehari-harinya atau bahasa yang sederhananya itu dengan utang. Ya kan? Aduh, masa langsung uang aja ya kan? Kalau tadi kan, kalau kita menyimpan itu tadi kan dikatakan menyimpan. Nah, nasabah menyimpan uang, lalu banknya juga simpanan tadi, lalu disalurkan kembali kepada nasabah yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman atau kredit. Nah, yang melakukan peminjaman itu atau nasabah yang meminjam itu dikatakan kreditur. Tapi dalam proses penyimpanan juga peminjaman juga atau kredit itu tidak asal-asal diberikan, ya kan? Kenapa tidak asal-asal diberikan? Karena kalau tidak melalui ada syarat-syarat tertentu proses-prosesnya bisa jadi merugikan pihak bank, ya kan? Kenapa? Karena ada nasabah bahkan banyak yang bandel atau melakukan tidak melakukan pembayaran retari atau pengtarikan. Nah, oleh sebab itu pihak bank membuat atau memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak nasabah. Apabila syarat-syaratnya telah dipenuhi, maka pihak bank memberikan pinjaman dalam bentuk kredit. Nah, apa lagi kira-kira fungsi bank? Memberikan pelayanan jasa seperti berupa apa tadi, pinjaman, berupa jasanya jasa transfer uang melalui ATM atau mBanking. Siapa kira-kira yang pernah melakukan transaksi di ATM?
mentransfer uang atau mengirim uang misalkan ke kakaknya yang sedang kuliah di luar daerah kita ini. Siapa kira-kira? Coba tunjukkan. Atau ada yang belum pernah ke ATM? Tentunya semua sudah mengenal ATM-nya kan? Baik dalam bentuk ATM-nya sendiri atau di tempat ATM-nya, ya kan? Kira-kira beginilah contoh dari ATM. Semua sudah pernah memegang ATM kan? Ya, ibu percaya dari tampangnya pun semua tampang-tampang apa? Calon-calon tampang orang orang kaya atau orang kaya dijaminkan, ya kan? Karena orangnya adalah ada kira-kira di antara kita yang mau jadi orang miskin? Tidak kan? Tentunya kita berharap kita menjadi orang sukses. Kalau bisa jadi gubernur bank, ya kan? Pernah mendengar gubernur Bank Indonesia kan? Atau minimal lah pejabat di bank, ya kan? Atau tidak hanya itu, pokoknya menjadi orang sukses. Nah, itu tadi fungsi dari bank. Nah, ada lagi jenis-jenis bank, ya kan? Jenis-jenis bank dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama berdasarkan kelembagaannya, yang kedua berdasarkan kepemilikannya. Nah, jenis-jenis bank berdasarkan kelembagaannya, yang pertama adalah bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, seperti apa lalu lintas pembayaran yang dilakukan? Itu tadi yang sudah kita jelaskan. Yang bisa dalam bentuk kredit, bisa juga dalam bentuk deposito. Apa itu deposito? Penyimpanan uang dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, bank umum juga biasanya menyediakan kredit yang berupa kepemilikan rumah atau investasi atau kendaraan bermotor. Pernah kalian dengar orang mengkredit KPR? KPR atau rumah, perumahan, atau orang mengkredit kereta. Paling sering, ya kan? Nah, kereta yang kita kredit itu yang menyediakan pembiayaannya atau mendahulukan pembayarannya kepada pihak perusahaan atau pihak perusahaan kita. Katakanlah kita mengkredit motor atau mobil. Nah, yang menyediakan biayanya itu tadi adalah pihak dari bank. Iya. Nah, itu yang menyediakan biasanya bank umum. Nah, yang kedua, bank perkreditan rakyat. Nah, bank perkreditan rakyat ini juga menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman. BPR. Di daerah kita ini juga ada BPR di Korsea. Siapa yang kira-kira pernah melihat bank BPR yang ada di Korsea? Untuk sekarang bank BPR ada di depan kantor Pegadaian Korsea. Ada juga yang di depan apa ini namanya? Jalan Patuan Nagari atau apa? Pokoknya di Korsea ada juga bank BPR. Nah, bank BPR ini adalah bank yang menyediakan kredit. Tetapi ada juga bank BPR yang bisa melakukan pertukaran uang atau money changer namanya. Tetapi tidak semua bank bisa melakukan pertukaran uang. Ada bank-bank tertentu yang sudah memiliki izin untuk melakukan pertukaran uang. Pertukaran uang apa? Itu biasanya pertukaran uang asing atau yang lebih dikenal dengan valuta asing, ya kan? Misalkan orang luar negeri, kita katakan yang dari Inggris. Nah, mata uang
tidak dapat melakukan transaksi pembelian atau pembayaran di Indonesia dengan menggunakan dolar. Nah, bagaimana caranya agar dia bisa melakukan pembayaran atau pembelian atau transaksi di negara kita? Tentunya dia harus melakukan pertukaran uang dulu, ya kan? Itu yang dikatakan tadi money changer. Di mana ditukar? Nah, di bank-bank yang sudah ditentukan, salah satunya adalah Bank BTR yang sudah memiliki izin. Nah, sampai di situ kira-kira paham, nak? Ada pertanyaan? Nah, kita lanjut. Tadi kan ada dua, berdasarkan jenisnya ada dua bank, ya kan? Yang pertama bank umum. Nah, yang kedua berdasarkan kepemilikannya. Nah, bank berdasarkan kepemilikannya dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama bank pemerintah, yaitu yang sahamnya atau modalnya berasal dari pemerintah. Contohnya Bank BRI, Bank BNI, dan Bank BTN. Ada yang tahu apa itu Bank BTN? Bank Tabungan Negara. Negaranya kalau negerinya negara. Bank BNI apa itu, nak? Iya, Bank Negara Indonesia. Kalau BRI tentunya sudah hampir rata semua tahu kan? Bank BRI adalah Bank Rakyat Indonesia. Nah, yang kedua Bank Swasta Nasional. Bank Swasta Nasional yaitu bank yang sahamnya atau modalnya berasal dari swasta atau nasional. Contohnya apa? Bank Mega, CIMB, Bank Bukopin, apa lagi? Bank BCA itu bank luar, ya? Bank asing. Bank Bukopin, Bank Mestiga, pernah dengar? Ya. Ada mungkin yang pernah dengar. Bank Mestiga itu banyak di luar daerah Tobasa, contohnya di Siantar juga banyak. Tapi tuh lihat di Bali juga kayaknya udah ada Bank Mestiga. Nah, itu merupakan salah satu bank swasta. Lalu ada lagi Bank Pembangunan Daerah. Bank Pembangunan Daerah yaitu bank yang sahamnya atau modalnya berasal dari pemerintah daerah. Untuk Sumatera Utara, Bank apa lagi kira-kira? Iya, Bank Sumut. Tepuk tangan dulu buat teman-teman. Kalau berdasarkan Aceh, contohnya Bank Aceh. Ada lagi Bank Sumsel, Sumatera Selatan. Ada lagi Bank BJB, Bank Jawa Barat. Ada lagi Bank DKI. Dan banyak lagi bank-bank yang berdasarkan daerahnya. Dan ada lagi yang keempat Bank Campuran. Bank campuran yaitu bank yang sahamnya atau modalnya dimiliki oleh swasta nasional Indonesia dan asing. Contohnya Bank DBS, seperti yang dikatakan teman kita tadi. Siapa tadi namanya? Lupi kan? Oh, si Winda. Nah, lupa ingat ibu namanya kan? Seperti yang dikatakan si Winda tadi. Bank BCA, Bank Sentral Asia. BCA merupakan salah satu bank asing. Nah, yang terakhir itu bank asing tadi ya. Bank asing yaitu bank yang sahamnya atau modal seluruhnya itu dimiliki oleh pihak asing. Contohnya Bank of Tokyo. Iya, Bank of Tokyo. Di mana kita dapat menemui itu? Apabila kalian sedang melakukan transaksi membeli mobil Mitsubishi. Iya, mobil Mitsubishi. Mobil Mitsubishi itu, nah, pembiayaannya itu berasal dari bank asing, yaitu Bank Tokyo. Apa itu bank mobil Mitsubishi? Contohnya, contoh produknya ya, yaitu Pajero Sport. Apalagi
Expander itu salah satu contoh mobil yang dikeluarkan oleh Mitsubishi yang pembiayaannya disediakan oleh bank asing, yaitu contohnya Bank of Tokyo. Oke, sampai di situ kira-kira mengerti? Nah, ada lagi bank yang jenis-jenis bank berdasarkan konvensional. Nah, bank konvensional adalah bank yang dalam menjalankan usahanya berbasis prinsip bunga atau imbalan yang diterima oleh pemilik tabungan. Nah, kira-kira udah paham nih? Jelaskan? Sekarang kita membagi kelompok lah dulu ya. Nah, kita bagi kelompok seperti biasa berdasarkan yang sudah biasa kita bagi. Bisa kira-kira? Oke, kita bagi dalam kelompok dulu nah. Sudah? Duduknya seperti itu aja? Oke. Bagi dalam 4 kelompok seperti biasa ya nak.
KBD-nya? 20 menit. Dari kelompok 1 mengatakan 20 menit. Kelompok 4 mengatakan 15. Ada lagi masukannya? Kelompok 2 mengatakan 5 menit. Coba kelompok 3 berapa menit kita buat? Oke, kita buat kesepakatan 15 menit. Bisa tidak dikerjakan? Nah, yang bekerja itu apa? Tangan dan pipi. Berarti mulutnya dikunci dulu. Boleh berbicara dalam hati atau bisik-bisik tetangga. Bisa dikerjakan? Oke, mulai dikerjakan. Ibu lihat, kita sepakati tadi 15 menit. Setelah 15 menit nanti kita bahas bersama. Oke, silakan dikerjakan.
Nah, sudah siap kan? Udah bisa kita mulai? Kelompok mana yang duluan? Berdasarkan kelompok? Setuju? Oke, silakan kelompok 1 yang duluan. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berikut adalah logo BNI yang kami buat. Logo BNI yang asli seperti ini. Dan yang kami buat adalah, tahukah kalian, Bank BNI adalah salah satu bank yang ada di Indonesia. Bank BNI berdiri sejak 16 Desember 1895 di Purwokerto. Produk ATM di Bank BRI. Produk ATM adalah salah satu produk Bank BRI. Dengan adanya produk ATM, kita bisa mengambil uang cash dari bank terdekat kita. Jadi kalau HP kalian mati, bisa pakai ATM ke Bank BRI untuk mengambil uang cash. Cara menggunakan ATM BRI itu ada 3 cara. Yang pertama itu melakukan penarikan uang tanpa kartu. Yang kedua melakukan penarikan uang dengan kartu. Yang ketiga melakukan penarikan uang dengan kartu debit BNI. Fungsi ATM di Bank BNI, yang pertama menarik uang 24 jam. Yang kedua menyetor uang ke rekening tabungan. Yang ketiga transfer. Yang keempat bayar tagihan. Yang kelima beli produk perbankan. Jenis ATM itu ATM tarik tunai, ATM non tunai, ATM serba bisa, ATM sektor tunai. Sekian, terima kasih. Segitu saja presentasi kami. Kalau ada kata, kalau ada kata yang salah boleh dimaafkan. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Adakah teman-teman yang ingin bertanya? Silakan disebutkan nama kelompoknya ya. Baik, saya Dewi Fafiani Said dari kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bertanya. Pertanyaan Sekian dan terima kasih. Di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bertanya. Saya Dewi Fafiani Said dari kelompok 2. Pertanyaan saya, apa nama produk tabungan BNI yang ditujukan khusus untuk pelajar dan mahasiswa? Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya Belani Simangucang dari kelompok 3. Pertanyaan saya, apa fungsi utama dari kartu ATM BNI? Masih ada? Ada. Perkenalkan, nama saya Profesor lagi. Di sini saya dari kelompok 4 ingin bertanya, apa nama layanan internal banking dari BNI dan salah satu fitur utamanya? Saya dari kelompok 2 yang bernama Israel. Saya yang
bertanya, jawabkan salah satu keuntungan menggunakan kartu kredit BNI. Perkenalkan, nama saya Emir Situmorang dari kelompok 3. Pertanyaannya adalah, apa perbedaan utama antara tabungan BNI dan deposito BNI? Perkenalkan, nama saya Muhammad dari nomor 4. Maka dari nomor BNI nomor cara waktu pembayaran tabungan ATM atau deposito Oke, di sini kami akan menjaga teman-teman, tapi tunggu beri waktu. Baiklah, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 Triakta kami. Apa nama produk tabungan BNI yang ditujukan khusus untuk pelajar dan mahasiswa? Tabungan BNI simpanan pelajar atau BNI Simpel dan BNI Tabus Muda adalah produk yang ditujukan untuk pelajar dan mahasiswa. Apakah Triakta kami puas? Terima kasih, saya puas. Ya, berikan aplaus untuk Pertanyaan kedua akan dilanjutkan. Baiklah, saya akan membacakan pertanyaan dari Rizal Zuraid. Sebutkan salah satu keuntungan menggunakan kartu kredit BNI, yaitu salah satu keuntungan menggunakan kartu kredit BNI adalah adanya berbagai promo cashback, cicilan 0% dan poin reward setiap transaksi yang bisa ditukar dengan hadiah menarik. Apakah Rizal Zuraid puas dengan jawaban kami? Ya, saya puas. Iya, berikan aplaus. pertanyaan selanjutnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa fungsi utama dari kartu ATM BNI? Fungsi utama kartu ATM BNI adalah untuk melakukan transaksi perbankan seperti tarik tunai, transfer, cek saldo, dan pembayaran tagihan melalui mesin ATM atau mesin EDC. Apakah Melani sudah puas? Iya, berikan aplaus untuk pertanyaan selanjutnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 dari BNI.
Apa perbedaan utama antara tabungan BNI dan deposito BNI? Jawabannya, perbedaan utama adalah dana pada tabungan BNI bisa diambil kapan saja, sedangkan dana pada deposito BNI hanya bisa diambil setengah jangka waktu tertentu dan memiliki bunga lebih tinggi. Apakah itu sudah puas? Saya sangat puas. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa nama layanan internet banking dari BNI dan salah satu fitur utamanya? Nama layanan internet banking dari BNI adalah BNI Internet Banking. Salah satu fitur utamanya adalah transaksi online seperti transfer dana, pembayaran tagihan, dan pembelian pulsa. Apakah Paul sudah puas dengan jawaban kami? Pertanyaan selanjutnya masih ada? Iya. Pertanyaan selanjutnya, manakah dari produk berikut yang memerlukan syarat waktu pencairan tabungan ATM atau deposito? Jawabannya, karena dana hanya harus dicairkan sesuai jangka waktu yang disepakati. Apakah pantun sudah siap? Segitu saja hasil presentasi saya pada pertanyaan ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Sudah siap? Sudah. Silakan presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Presentasi kami untuk slide pertama akan dibacakan teman saya Gabriel. Sebelumnya kami akan memperlihatkan logo Bank Mandiri. Ini ya teman-teman, bisa dilihat di proyektor. Produk Bank Mandiri. Menurut penelitian kami, produk Bank Mandiri merupakan enam hal, yaitu ATM, buku tabungan, kredit card, deposito, giro, internet banking. 1. ATM. Anjungan tunai mandiri. ATM adalah alat pembayaran menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai atau pemindahan dana di mana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung. Bukan memegang kartu pada bank atau lembaga selain bank yang berwenang. Dulu fungsi dan manfaat ATM hanya sebatas kemudahan menarikan uang tunai bagi perkembangannya teknologi perkembangan adanya bank fungsi dan manfaat ATM. Beberapa di antaranya melakukan transfer, membayar sebagian hingga aktivitas berbankan sederhana seperti memeriksa saldo rekening. Ini contoh kartu. Nah, ini dia contoh dari kartu ATM Mandiri. Selanjutnya akan dibacakan teman saya, Antasari. 2. Buku tabungan. Buku tabungan adalah buku yang dikeluarkan oleh bank yang di dalamnya terdapat informasi berupa jumlah simpanan dan nasabah kepada rekening tabungan bank. Dalam buku tabungan juga terdapat informasi kepemilikan yang dibuktikan dengan identitas sehingga tidak dapat
3. Kredit K. Kartu kredit adalah salah satu pembayaran non tunai yang sudah lama ada di sekitar kita, guna mempermudah transaksi menjadi lebih cepat dan mudah. Selain sebagai alat pembayaran cashless, kartu kredit juga bisa digunakan untuk menarik uang tunai di ATM. Dan ini contoh dari kartu kredit, kartu mandiri. Deposito. Deposito adalah simpanan yang kecilnya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu. Karakteristik deposito dari bank antara lain adalah deposito dapat dicairkan setelah jangka waktu terakhir. Ini adalah contoh deposito mandiri. Selanjutnya adalah giro. Giro adalah simpanan atau dana pihak ketiga di mana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media yaitu cek atau check, diet giro, dan sarana perintah pembayaran lainnya. Ini adalah contoh cek giro. Teman-teman sudah pernah melihat ini? Ya, sudah. Yang selanjutnya adalah internet banking. Internet banking adalah layanan perbankan yang beroperasi secara digital menggunakan teknologi internet. Kelebihannya termasuk kemudahan dalam melakukan transaksi seperti transfer, cek saldo, hingga pembayaran cicilan. Semua dapat diakses melalui perangkat komputer atau smartphone. Nah, ini dia contoh dari internet banking. Teman-teman ada yang pernah melihat ini atau memakainya? Bagus. Ada keunggulan dari produk-produk bank mandiri. Yang pertama adalah ATM. Manfaat dari penggunaan kartu ATM adalah memberikan kemudahan dan kecepatan bertransaksi via ATM. Teman-teman di sini pasti sudah pernah menggunakan ATM untuk mentransfer, mengirim itu sama ya, atau menerima atau mengambil uang dari bank. Siapa yang pernah menggunakan kartu ATM? Oke, pasti sudah rata-rata semua tahu ATM itu ya, nggak perlu dijelaskan secara rinci lagi. Lalu yang kedua adalah buku tabungan. Mandiri memiliki jaringan ATM yang luas, memungkinkan pemilik buku tabungan untuk dengan mudah mengakses uang mereka di berbagai lokasi. Jadi dengan adanya buku tabungan ini, kita dapat mengakses tabungan kita di berbagai tempat, tidak hanya di satu tempat. Contohnya, kita kan tinggal di daerah Kosea. Jadi kalau kita memiliki buku tabungan, kita hanya dapat menggunakannya pada lingkungan Kosea. Tetapi jika kita pergi kemana-mana, kita dapat menggunakan buku tabungan tersebut. Selanjutnya adalah kredit card dan deposito. Mungkin teman-teman juga sudah tahu ini, tidak perlu dijelaskan lagi. Giro dan internet banking. Internet banking ini adalah salah satu kelebihan utama dari aplikasi Living Mandiri. Anda dapat mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya, oke, seperti itulah bagian dari bank mandiri ini. Teman-teman di sini pasti sudah sedikit tahu dari penjelasan kami. Sekian dan terima kasih. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, kami buka untuk sesi tanya jawab. Kelompok 1. Andi baru saja bersama dari kuliah. Dia ingin membuka rekening penyimpan uang pribadi untuk keluarga yang melakukan transaksi online. Jenis tabungan mandiri mana yang paling sesuai untuk Andi dan mengapa? Oke, kelompok selanjutnya. Bismillah, silakan.
rinciannya. Oke. Ada pertanyaan lain? Ada lagi yang mau bertanya? Teresa, silakan. Budi ingin menabung uang sebesar 100 juta dan tidak berencana menggunakannya selama 6 bulan. Ia mempertimbangkan membuka tabungan biasa atau deposito mandiri. Manakah pilihan yang lebih menguntungkan secara finansial dan mengapa? Pertanyaan selanjutnya. Perkenalkan, saya Linda. Saya dari kelompok 4. Bayangkan Anda seorang konsultan, menyebabkan seorang klien yang memperoleh perbankan mandiri yang mendukung transaksi yang cepat, menyimpan dana dalam jangka pendek dengan akses transaksi dari buatkan komunikasi produk mandiri yang sesuai dengan kebutuhan tersebut dan jelaskan alasan Anda. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang berikan. Kami akan mencoba untuk mendiskusikan jawabannya, teman-teman. Beri kami waktu 5 menit. Oke Kak, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari pertama adalah kelompok 1. Pertanyaan pertama, Anda berusia 19 tahun dan sedang kuliah. Ia ingin membuka rekening untuk menyimpan uang kiriman orang tuanya dan melakukan transaksi online. Jika jenis tabungan mana yang paling sesuai untuk Andi dan mengapa? Jawabannya adalah jenis tabungan yang paling sesuai adalah mandiri karena ditunjukkan untuk mendasari berusia 17 sampai 35 tahun. Memiliki biaya administrasi ringan dan dapat digunakan untuk transaksi online dan mendukung banyak wanita. Apakah kelompok 1 puas? Puas. Pertanyaan kedua, seseorang memiliki penghasilan tetap tetapi belum pernah menggunakan kartu kredit. Menurut Anda, apakah penggunaan kartu kredit mandiri akan membantu atau membahayakan potensi finansialnya dan jelaskan alasannya? Jawabannya, penggunaan kartu kredit mandiri bisa membantu jika digunakan secara bijak, seperti untuk mengaturkan blok dan memanfaatkan promo cicilan. Namun bisa membahayakan jika tidak disiplin membayar tagihan karena bunga dan denda bisa menumpuk. Evaluasi tergantung pada perilaku keuangan dasar. Apakah kelompok 1 puas dengan jawaban kami? Terima kasih. Kami lanjutkan untuk kelompok 3. Pertanyaan pertama. Jika mesin ATM terdekat mengalami gangguan dan Anda harus segera mentransfer uang, langkah apa yang dapat Anda lakukan dengan memanfaatkan layanan dari BNI? Jawabannya, alternatifnya adalah menggunakan mandiri internet banking untuk melakukan transfer secara online tanpa harus ke mesin ATM. Hal ini menunjukkan kemampuan menerapkan solusi digital saat menghadapi kendala fisik. Pertanyaan yang kedua, Budi ingin menabung uang sebesar 100 juta dan tidak berencana menggunakannya selama 6 bulan. Ia mempertimbangkan membuka tabungan biasa atau deposito. Manakah pilihan yang lebih menguntungkan secara finansial dan mengapa? Jawabannya, deposito mandiri lebih menguntungkan karena menawarkan bunga yang lebih tinggi dibandingkan tabung biasa. Apalagi jika dana tidak akan digunakan dalam waktu dekat. Ini memberikan keuntungan optimal selama jangka waktu 6 bulan. Apakah kelompok 3 puas dengan jawaban kami atau ada tambahan? Sangat puas. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan kepada kelompok 4. Pertanyaan pertama,
Apa risiko utama dalam menggunakan layanan internet banking mandiri dan langkah-langkah apa yang harus diambil nasabah untuk meminimalkan risiko tersebut? Jawabannya adalah risiko utama dari keamanan data dan pencurian informasi pribadi melalui phishing atau malware. Untuk meminimalkan risiko, nasabah harus menjaga kerahasiaan PIN atau password, tidak mengakses layanan melalui WiFi publik, dan rutin mengganti kata sandi. Pertanyaan kedua, bayangkan Anda seorang konsultan keuangan, seorang klien ingin produk perbankan BNI mandiri yang mendukung transaksi harian cepat, menyimpan dana dalam jangka pendek dengan bunga akses transaksi dari rumah, dan membuat komunikasi produk mandiri yang sesuai dengan kebutuhan tersebut dan jelaskan alasan Anda. Jawabannya adalah, rekomendasi yang kami berikan adalah Mandiri Tapus untuk transaksi harian dengan kartu ATM atau debit. Deposito Mandiri 1-3 bulan untuk menyimpan dana jangka pendek dengan bunga Mandiri Mobile Banking or Internet Banking untuk memudahkan transaksi dari rumah. Kombinasi ini memenuhi semua kebutuhan, efisien, menguntungkan, dan fleksibel. Apakah kelompok 4 ada pertanyaan maupun sanggahan? Apakah kelompok 4 puas? Oke, terima kasih. Sekian yang dapat kami presentasikan dari kelompok kami. Jika kami memiliki kesalahan kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Selanjutnya kelompok 3. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pensiun. Inilah logo dari Bank Sumut. Produk-produk Bank Sumut. Adapun produk-produk dari Bank Sumut ada 3, yaitu yang pertama ATM, yang kedua buku tabungan, yang ketiga internet banking. 1. ATM. ATM adalah alat pembayaran yang menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan atau pemindahan dana, di mana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada bank atau lembaga selain bank yang berwenang. Inilah dari kartu Bank Sumut. 2. Buku tabungan. Buku tabungan adalah buku yang dikeluarkan oleh bank yang di dalamnya terdapat informasi berupa jumlah simpanan nasabah pada rekening tabungan bank. Di dalam buku tabungan juga terdapat informasi kepemilikan yang dibuktikan dengan identitas sehingga tidak dapat diperjualbelikan. Inilah gambar buku tabungan. Yang ketiga ada internet banking. Internet banking adalah layanan perbankan yang beroperasi secara digital menggunakan teknologi internet. Kelebihannya termasuk kemudahan dalam melakukan transaksi seperti transfer, cek saldo, hingga pembayaran digital. Semua dapat diakses melalui perangkat komputer atau smartphone. Ini contoh gambar. Keunggulan dari produk-produk Bank Sumut. 1. ATM. Manfaat dari penggunaan kartu ATM atau debit adalah memberikan kemudahan dan kecepatan bertransaksi via ATM untuk penarikan tunai, transfer antara rekening dan atau antar bank. Selain lewat dari 2. Buku tabungan. Lewat buku tabungan, kamu dapat mengetahui jumlah uang yang masuk dan keluar. Fasilitas sektor tunai yang terdapat pada mesin ATM menjadikan transaksi keuangan lebih praktis. 3. Internet banking.
banking. Internet banking mempermudah nasabah dalam bertransaksi perbankan secara online, baik transaksi finansial maupun transaksi non finansial, kecuali melakukan transaksi setoran atau penarikan tunai. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Untuk kelompok 1. Jika Anda berpergian keluar sumur dan tidak menemukan mesin ATM bank sumut, bagaimana cara Anda tetap bisa menarik uang tunai menggunakan kartu ATM bank sumut? Baiklah, masih ada yang bertanya? Ada yang ingin bertanya? Untuk kelompok 2. Silakan. Pertanyaan saya, jika nasabah kehilangan kartu ATM BRI harus segera melakukan transfer dana. Apa yang dapat dilakukan untuk tetap menjalankan transaksi secara cepat dan aman? Baiklah, masih ada yang bertanya? Menurut Anda, apa risiko terbesar dalam menunggu layanan digital seperti sumur mobil dan sumur net? Dan bagaimana nasabah dapat meminimalkan risiko tersebut? Untuk kelompok 2 bisa diulangi pertanyaannya. Jika nasabah kehilangan kartu ATM BRI dan harus segera melakukan transfer, dan apa yang dapat dilakukan untuk tetap menjalankan transaksi secara cepat dan aman? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini kami akan mencoba untuk menjawabnya. Kasih kami waktu 10 menit. Baiklah, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jika Anda berpergian ke luar Sumatera Utara dan tidak menemukan mesin ATM bank sumut, bagaimana cara Anda tetap bisa menarik uang tunai menggunakan kartu ATM bank sumut? Jawabannya, nasabah bisa menarik uang tunai di ATM bank lain yang tergabung dalam jaringan ATM bersama atau prima, karena kartu ATM bank sumut terhubung ke jaringan tersebut. Ini menunjukkan kemampuan menggunakan pengetahuan produk secara praktis. Bagaimana kelompok 1, apakah pas? Berikan dulu waktu untuk kelompok 3. Silakan dijawab. Pertanyaan kelompok 2. Seorang pengusaha memiliki dana 150 juta dan ingin menyimpannya untuk 3 bulan ke depan. Ia ragu antara menaruhnya di tabungan atau deposito. Menurut Anda, pilihan mana yang lebih menguntungkan? Jelaskan jawabannya. Deposito bank sumut lebih menguntungkan karena memiliki bunga lebih tinggi dari tabungan biasa dan cocok untuk dana yang tidak digunakan dalam jangka pendek. Pengusaha juga bisa memilih jangka waktu fleksibel mulai dari 1 bulan. Apakah kelompok 2 puas? Ya, Ya, bagaimana kelompok 2 puas dengan jawaban kelompok 3? puas. Puas. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Baiklah, kami akan menjawab kelompok pertanyaan dari kelompok 4. Menurut Anda, apa risiko terbesar dalam menggunakan layanan digital seperti sumut mobile dan sumut net, dan bagaimana nasabah dapat meminimalkan risiko tersebut? Jawabannya, risiko terbesar adalah keamanan data seperti phishing dan penyalahgunaan akun. Untuk meminimalkan nasabah harus 1.
menggunakan perangkat pribadi. Yang kedua, tidak membagikan PIN. Yang ketiga, memastikan aplikasi resmi dari Bank Sumut. Dan yang keempat, melakukan notifikasi transaksi. Bagaimana dengan kelompok 4? Terus kelompok 4. Berikan logos untuk kelompok 3 dan 4. Baiklah, sekian dari presentasi kami pada hari ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Oke, mari kita berikan logos untuk kelompok 3. Dan yang terakhir adalah kelompok 4. Sudah siap kelompok 4? Silakan maju untuk mendapatkan hasil diskusi kalian. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Bank BRI. Berikut hasil diskusi kami. Berikut logo yang kalian buat, BRI. Tujuannya, teman-teman akan mengerti tentang apa saja produk-produk dari BRI merupakan kredit card. Teman-teman akan mengetahui apa penggunaan dari produk-produk yang akan dibahas. Teman-teman bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari seperti kalau ditanya sudah tahu. Ya beginilah contoh gambarnya. Contoh kartu BRI. Sebelumnya, apakah yang mengetahui apa saja produk bank? Produk bank ada 5. Yang pertama, tabungan. Yang kedua, deposito. Yang ketiga, ATM. Yang keempat, kredit card. Yang kelima, giro. Produk bank kredit card. Kredit card. Apakah kalian tahu apa itu kredit card? Kredit card adalah salah satu alat pembayaran non tunai yang sudah lama hadir di sekitar kita guna mempermudah transaksi menjadi lebih cepat dan mudah. Kredit card di BRI. Konsep di BRI dapat melakukan transaksi dengan produk bank kredit card. Kredit card gampang untuk digunakan. BRI menyediakan beragam fasilitas untuk memudahkan transaksi para pengguna. Salah satunya fasilitas kartu kredit BRI. Kredit card BRI. Pada penggunaan kartu kredit atau card saat melakukan transaksi, kartu kredit tidak memotong saldo Anda, melainkan pihak bank mencatatnya sebagai hutang inilah yang kemudian wajib Anda bayarkan setiap bulannya dengan cara digeser. Syarat membuat kredit card. Minimal pemegang kartu utama adalah tahun dan maksimal 65 tahun. Yang kedua, minimal pemegang kartu tambahan minimal 17 tahun dan maksimal 65 tahun. Yang ketiga, fotokopi keterangan penghasilan atau slip gaji. Yang keempat, kartu identitas berupa KTP atau SIM atau paspor. Yang kelima, tadi dengan kartu kredit 3 bulan terakhir atau untuk yang sudah memiliki. Yang ketujuh, fotokopi akte persediaan perusahaan atau TDP dan slip atau untuk pengusaha. Fotokopi rekening 3 bulan terakhir untuk pengusaha dan fotokopi keterangan identifikasi untuk profesional. Fungsi produk di kredit card. Fungsi kartu kredit sebagai alat pembayaran yang aman hingga saat ini masih jadi metode pembayaran yang cukup menguntungkan di berbagai kalangan masyarakat. Ini sangat praktis dan umum digunakan dalam berbagai transaksi sehari-hari seperti berbelanja online, membayar tagihan, atau menginap di hotel.
teman-teman sekalian, kami meminta maaf presentasi sudah selesai, tapi jangan sampai begitu kita juga selesai. Baiklah, jika ada teman-teman yang memberikan pertanyaan, kami membuka sesi pertanyaan. Ya, jadi silakan. Rani adalah seorang karyawan baru yang ingin menabung sekaligus bisa melakukan transaksi harian seperti transfer, pembayaran, dan pembelian. Produk tabungan BRI mana yang paling sesuai untuknya? Jelaskan alasannya. Baik, masih ada lagi ingin bertanya? Dari kelompok 2. Baik, Rizwan. Jika nasabah kehilangan kartu ATM BRI dan harus segera melakukan transfer dana, apa yang dapat dilakukan untuk tidak menjalankan transaksi secara cepat dan aman? Baik, masih ada yang bertanya lagi? Bagaimana internet banking BRI Internet Banking dan aplikasi BRI bisa membantu pelaku usaha mikro dalam mengelola keuangan secara efisien? Jelaskan secara verifikasi. Baiklah. Berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan yang diberikan kepada kami. Baiklah, dari kelompok 1 kami ingin menjawab. Rani adalah seorang karyawan baru yang ingin menabung sekaligus bisa melakukan transaksi harian seperti transfer, pembayaran, dan pembelian. Produk tabungan BRI mana yang paling sesuai untuknya adalah produk yang paling sesuai adalah tabungan BRI pertama, karena memberikan kemudahan transaksi melalui ATM, mobile banking, dan internet banking. Selain itu, pertama memberikan perlindungan asuransi kecelakaan dan bebas memilih desain kartu debit. Gimana bagi kelompok 1, apakah sudah puas? Puas. Selanjutnya dari kelompok 2, Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jika nasabah kehilangan kartu ATM BRI dan harus segera melakukan transfer dana, apa yang dapat dilakukan untuk tetap menjalankan transaksi secara cepat dan aman? Nasabah dapat menggunakan BRI atau BRI mobile banking atau internet banking BRI untuk melakukan transfer dana secara cepat. Layanan ini bisa diakses melalui ponsel atau komputer dan tidak tergantung pada fisik kartu ATM. bagaimana kelompok 2, apakah puas dengan jawabannya? Puas. Berikan dulu fokus untuk kelompok 4. Kami akan menjawab dari kelompok 3. Bagaimana internet banking BRI atau BRI internet banking dan aplikasi BRI Dimo bisa membantu pelaku usaha mikro dalam mengelola keuangan secara efisien dan jelaskan secara terintegrasi. Pelaku usaha mikro bisa menggunakan BRI internet banking dan Dimo untuk 1. melakukan transfer spiler atau pelanggan, 2. mengecek saldo dan mutasi rekening secara real time, 3. membayar tarif listrik, air, pajak usaha tanpa keluar rumah, 4. monitor keuangan usaha harian tanpa biaya operasional tambahan. Gabungan fitur ini membantu efisiensi waktu, biaya, dan mempercepat proses pengembalian keputusan keuangan. Apakah kelompok 3 sudah puas? Terima kasih, saya sudah. Berikan fokus. Selanjutnya, demikian hasil presentasi kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Iya, fokus yang melihat fokus untuk diskusi kelompok kita tentang bank tadi, dapat Ibu simpulkan bahwasannya kalian sudah mengerti apa itu fungsi bank dan apa saja produk yang dikeluarkan oleh bank. Nah, atau masih ada yang masih kurang mengerti?
semuanya? Nah, tadi sudah dijelaskan, sama-sama kita menjelaskan dalam bentuk kelompok dan sudah memaparkan hasil diskusi kita mengenai bank, ya kan? Apa tadi bank? Bank itu adalah layanan keuangan yang apa? Berbagai bank, produk bank adalah berbagai layanan keuangan yang disediakan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan nasabah, ya kan? Banyak tadi produk-produk jasa layanan bank. Salah satunya yaitu apa? Tabungan. Kita sudah belajar tentang bank, sudah mempelajari juga produk-produk yang disediakan. Salah satunya adalah tabungan. Dari situ kita sudah bisa apa? Mulai menabung. Bank itu fungsinya juga tadi apa? Tempat menyimpan uang, berarti dikurangi borosnya supaya kita bisa memiliki tabungan atau uang yang kita simpan di bank itu merupakan investasi kita, dan dengan menabung kita juga belajar menggunakan uang bagaimana? Menggunakan uang seperlunya saja, ya kan? Dengan menabung kita diajari untuk berhemat. Ya, banyak juga tadi fungsi bank atau manfaat-manfaat dari bank. Kira-kira ada lagi yang mau ditanya yang kurang jelas? Nah, udah pas? Berarti sudah mengerti kan? Nah, sekarang ibu kasih tugas di rumah. Oke? Apa boleh nanti dikopikan? Sini nak, yang di belakang. Dikopi nanti sebagian dari ini ya. Oke. berikutnya yaitu alat pembayarannya ya. Oke. Nah,
pembelajaran kami. Semoga pembelajaran ini dapat masuk ke pola pikiran kami Tuhan. Terima kasih buat guru kami Tuhan, berkati dia agar selalu sehat dan dalam lindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, kita lanjut minggu depan. Selamat pagi semuanya.